semuanya. Ya, Romo. Yesaya. Berarti yang kitab suci yang ada untuk buka itu langsung ke kitab-kitabnya. Ini nih, Yesaya 48 ayat 16. Ya, tunjukkan sistem ini. Cari kitab suci yang dijual dengan sistem seperti ini. Itu sangat membantu. Oke, teman-teman. Oke. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berbicara dengan rahasia, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Lanjut. Dan sekarang? Mengutus aku dengan Dan rohnya. sekarang, belum. Terpotong. Dan sekarang? Oh ya, apa? Sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Mau tahu di mana itu? Yang tadi sangat jelas, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kulahirkan itu akan disebut anak Allah. Apa yang terjadi dalam peristiwa pembaptisan Lukas 3 ayat 21? Lukas 3. Saya tidak tahu kalian senang ke sana buat apa. Tidak tahu dia punya standar akademiknya di mana. Ingat teman-teman, yang menamakan diri apologet, hati-hati. Sedangkan apologetika adalah cabang teologi yang menjawab mengapa beriman. Evangelisasi adalah cabang teologi untuk jawab apa itu iman. Pertanyaan saya, kalau itu cabang teologi, mereka belajar teologi dari mana? Secara akademik. Oke, bantu dulu. Ketika pembaptisan Yesus. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Apa yang terjadi? Dan turunlah Roh Kudus dalam wujud serupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Turunlah Roh Kudus ke atas Yesus, dan dari langit terdengar suara dari Bapa, inilah anakku yang terkasih. Pembaptisan Yesus, Epifania, revelasi Tritunggal Maha Kudus. Bagaimana kita hilangkan itu? Semua nubuatan perjanjian lama referensi kepada Tritunggal Maha Kudus, macam tadi dari Yesaya 48:16. Sekarang Allah mengutus aku, Yesus, karena Alfa dan Omega kalau kita baca dari ayat 12, dengan rohnya. Apa yang terjadi dalam pembaptisan? Sebelum pembaptisan kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah Bapa akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut Kudus, anak Allah. Dan di dalam pembaptisan Yesus, lihat ini pelan-pelan, di dalam pembaptisan Yesus, Roh Kudus dalam bentuk merpati turun atas Yesus, dan terdengarlah suara dari langit, inilah anakku yang terkasih, Bapa, Putra, Roh Kudus. Sekarang, poin penting sekali, di dalam perjalanan pewartaannya, bantu dulu, Yohanes 16 ayat 32, Yesus bilang dia tidak sendiri. Bagaimana mewartakan Yesus sendiri? Kalau Yesus bilang dia tidak sendiri, siapa yang menyertai dia? Lihatlah, saatnya akan datang, bahkan sudah datang, ketika kamu akan dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Bayangkan, Yesus bilang dia sendiri, Arab K? Tidak. Lalu kenapa G.O. bilang Yesus sendiri? G.O. kan Jesus only, Yesus sendiri. Kalau Yesus sekarang ada berhadapan dengan G.O., Yesus bilang kurang ajar kalian. Saya sudah bilang saya tidak sendiri, kalian bilang saya sendiri, Jesus only. Saya sudah bilang saya tidak sendiri, saya tidak seorang diri, melainkan Bapa menyertai aku. Artinya dua pribadi di situ. Lalu kenapa kalian bilang saya G.O., Jesus only? Engkau bisa mengerti di situ. Yesus bilang dia sendiri? Tidak, Rom.
Lalu Baru saya mengerti. kenapa unisitarian bilang Yesus sendiri? Kalau Yesus bilang, kurang ajar kalian unisitarian JO. Saya bilang saya tidak sendiri, kalian bilang Jesus only. Yesus sendiri. Kan jadi lucu. Iya. Makanya dijelaskan secara biblis begini kita lebih mengerti. Sekali, Rom. Oke. Terima kasih. Padahal engkau belum nih. Makanya Paulus menyalami komunitas Korintus dengan salam Tritunggal Maha Kudus. Bantu dulu 2 Korintus 13 ayat 13. Yulita, salam Tritunggal Maha Kudusnya Paulus yang kita pakai di setiap misa. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Allah Putra dan Allah persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Itu salam Tritunggal Maha Kudus yang Santo Paulus ajar kita. 2 Korintus 13 ayat 13. 2 Korintus 13 ayat 13. 11, 12. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita selalu pakai di mana? Di awal misa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta Nana dan persekutuan Roh Kudus senantiasa berserta kita. Sangat Tritunggal Maha Kudus salamnya. Karena itu ketika pendeta besar yang menulis Roma Sweet Home, siapa? Scott Ham. Scott Ham, ketika dia tanya mau omong jelek tentang kekatolikan, lalu ada temannya bilang begini, engkau pergi misa dulu sebelum engkau kritik tentang misa. Setelah dia duduk saja sebagai pendeta besar, dosen besar ya Metodis, dia bilang, kok semua dari dalam nama Bapa ada di kitab suci. Salam Tritunggal ada di kitab suci. Kudus ada di kitab suci. Tuhan kasihanilah ada di kitab suci. Ya Tuhan, saya tidak pantas turun datang kepada saya, ada di kitab suci. Yesus mengambil roti memecah-mecahkan, ada di kitab suci. Berkat penutup ada di kitab suci. Kalau begitu apa alasan saya untuk kritik Ekaristi? Kalau semua sangat biblis. Akhirnya dia kembali meninggalkan dia punya jabatan besar, pendeta, guru besar di Metodis, dia presbiteran atau Metodis, minta maaf kalau saya lupa, dan menjadi Katolik dan menulis buku tentang Roma, rumah yang manis. Begitu. Jadi Arab Kay, tolong belajarlah, Siap, Bro. Siap, Bro. belajarlah kepada orang-orang yang punya standar untuk mengajar. Iya, siap, Bro. Daripada engkau tidak tahu standar mengajarnya ada di mana. Engkau kalau menjadi guru TK, engkau harus keluar apa? Arab. Iya, Pak. Ya, Bro. Tidak, guru-guru TK itu mereka harus selesaikan apa? PG apa? PGTK. Guru SD, PGSD. Ini kalau mau belajar ajar kitab suci dan teologi, kalian ambil dari mana? Pertanyaan saya juga. Saya lebih hormat kepada Albert RK yang membuat 2 komparasi Iya. biblis dan Al-Quran daripada yang di sebelah tidak mengerti apa-apa dia mengajar. Baru buat polemik. Untuk apa maksud dari polemik seperti itu? Dan banyak orang Katolik, orang Protestan ada di bawah dia. Ikut dia. Dan seperti itu. Ya, bangku. Makanya saya antara Metodis dan Presbiteran. Karena antara mereka pecah juga. Jadi dari Presbiteran, dari Metodis, mereka dirikan kaum yang Injili, Evangelikos, yang sekarang kita namakan di dalam bahasa Spanyol. Ke Indonesia bilang kaum Injili. Teman-teman, saya ke belakang dulu. Minum air banyak jadi. Silakan, ada yang mau komen dulu. Kalau ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat malam, Sofi. Makasih Bang Arab. Iya ya, yang ketik-ketik. Kalau Om Katolik yang ketik-ketik di bawah, ketiknya nggak karu-karuan, nanti kita buang ke tong sampah loh.
Ini kalau yang mau naik, yang benar-benar mau bertanya di sini, yang benar-benar mau belajar. Ya tahu sih, pas pada tempatnya turunkan Cici. saya. Cici, turunkan saya dulu supaya ini ada yang bisa naik sebentar. Kalau mau bertanya, Belum ada sih, ada yang mau naik gak ini? kalau ada yang mau naik turunkan saya. Iya. Kalau Yudea tuh memang polemikus di roomku juga ngetik-ngetik nggak karuan. Tapi sebentar bilang minta maaf, sebentar bilang bertobat, habis itu sebentar kumat lagi. Memang begitu. Ini bang siapa? Iya cuy ya. Iya. Bang Bojes mau bertanya? Halo Bang Bojes. Bang Bojes mau bertanya? Tidak ada. Nggak ada, berarti Ya, tadi saya bilang RK dan Albert itu saya bilang dalam apa kan? standing positionnya ya teman-teman. Ya, mereka dua Katolik dan mengatakan mereka dua Katolik. Tapi yang di sebelah ketika ditanya kamu standing posisimu sebagai denominasi mana tidak akan pernah sebut. Ini orang-orang yang tidak jelas. Dia mau bawa apa? Begitu. Kalau standing posisinya sebagai apa tidak tahu. iya bener Romo. Makanya saya bingung juga dengan yang Protestan. Sebentar kayak Ilya Miron, sebentar bisa muji Katolik, sebentar bisa mengata-ngatai Katolik. Saya bilang wah nggak bener ini, berarti pengajarannya nggak stabil. Berarti Bang Albert ya yang mau bertanya. Silakan Bang Albert, nyalain mic-nya. Oh ya, Albert Oh iya, tadi. Kak. Ya, Safi Romo. Yo, Yuk, perkenalkan saya Albertus Gabriel Arlen. Saya dari dari Keuskupan Malang. berarti kalian daerah dingin ya. Iya, ini lagi dingin Romo, lagi musim hujan juga. Oke, silakan. Eh, Oke, jadi seperti ini Romo. Kan dalam Alkitab kan mempunyai banyak versi terjemahannya Romo ya. Ada yang terbentuk terjemahan baru dan kawan-kawan itu. Terkadang saya bingung untuk masalah bahasa. Karena dalam beberapa video yang saya tonton, seperti mungkin pembahasan soal terjemahan lama seperti ini, terjemahan baru yang seperti ini, mempunyai komparasi kata atau kalimat yang sangat berbeda. Mungkin maksudnya sama, cuma mungkin dalam komparasi kata itu berbeda. Dan itu mungkin bagi orang yang tidak tahu maksud atau arti dari sebuah ayat tersebut mungkin menjadi salah paham dan sebagai senjata menyerang gitu Romo. Jadi saya sebagai orang yang awam, saya umat awam ingin bertanya lebih ke mengapa ada sebuah perbedaan terjemahan gitu. Mengapa tidak ada kayak satu terjemahan yang dimana itu berasal dari bahasa asli yang diterjemahkan langsung seperti itu Romo. Ya mungkin ada kurang lebihnya. Terima kasih Salve Romo. Oke. Jadi persoalan di sini sebuah terjemahan kita langsung buat komparasi ya. Siapa yang ada engkau ada TB lama kah? Iya, pakai iPad mo. TB Ya, lama ya. oke, TB lama. Engkau punya TB2 juga. Maaf mo, iPad-nya baterainya drop. Oke, kita pakai komparasi. Katolik Apostolik engkau pakai TB lama, Yulita pakai TB baru. Halo? Oke, kita lihat TB lama dulu, kita buat komparasi. Kadang Albert sambil menerjemahkan, mereka menafsirkan. Ini jadi persoalan. Bisa mengerti Albert? Ini jadi persoalan besar. Sekarang kita buat komparasi bagaimana menerjemahkan atau menafsirkan. Oke, engkau pakai TB lama dulu, Katolik Apostolik, Kisah 19 ayat ke-15. Tetapi roh jahat itu menjawab,
Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Lanjut. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Di situ digunakan arti kata kerja. Menerpa, menggagahi, dan mengalahkan. Oke. Ini lucu juga ini. Dia pakai 3 di situ. Sekarang kita ke TB baru, TB 2. Di dalam ayat 16-nya, langsung ke 16, dia pakai berapa kata di situ? Yulita. Lalu orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa, menguasai, dan mengalahkan mereka semua. Di situ ada Sehingga berapa mereka kata? lari dari rumah. Di situ ada berapa kata? Menerpa, 3. menguasai, Mengalahkan. TB lama bukan menerpa. TB lama Menggagahi, tidak, 3 kata pertama sebelum menerpa, menggagahi, dan mengalahkan. Kenapa di TB baru menerpa? Yulita. Menerpa, menguasai, dan mengalahkan. Albert, ketika engkau membaca menguasai, kata kedua tadi, menerpa, menguasai di TB lama, menerpa, menggagahi. 2 kata menguasai dengan menggagahi ini sama atau tidak sama dalam bahasa Indonesia? Enggak sama sih, Mo. Sama, Romo. Ya? Sama, Romo. Apa itu menggagahi? Menggagahi juga lebih ke menguasai, mendominasi. Apa itu menggagahi di dalam pemikiran orang Katolik? Orang Indonesia. Menggagahi. Kayak menyiksa. Memperkosa. Menyetubui. Bayangkan. Bagaimana dengan itu? Oh, karena di sana ayat selanjutnya menerjemahkan keluar telanjang. Artinya bagaimana menerjemahkan dengan langsung menafsirkan. Karena kata di belakang mengatakan mereka keluar telanjang. Jadi di sini harus pakai kata menggagahi. Bisa mengerti? Bisa, Romo. Ini yang jadi persoalan besar. Sekarang kalau kita teksnya itu di dalam terjemahan asli, saya pakai dulu yang terjemahan Spanyol sebagai komparasi. Ayat ke-16. Huruf kecil nih bahaya mata nih separa nih. Ini di dalam Spanyol abalasando artinya menerpa. Di sini los domino menguasai, dan di sini maltrato itu artinya menyiksa, semacam seperti itu. Ada 3 kata diterjemahkan ke Indonesia di dalam 2 TB itu berbeda. Sekarang kita lihat di sini di interlineal. Kita ambil contoh dulu, setelah itu baru kita lihat bagaimana. Di mana balik ke merah? Oke. Ini Hechos ya, Hechos itu kisah para rasul. El hombre quien estaba espíritu malo, yang dipenuhi laki-laki yang dipenuhi dengan
roh jahat itu lompat di atas mereka begitu, saltando sobre ellos, artinya lompat dan tinggal di atas mereka, menguasainya. Dan mereka tidak bisa melawan dia. Setelah itu, dan mereka keluar dari tempat itu, dari rumah itu, telanjang dan luka-luka. Di sini kita harus menggunakan kata apa yang digunakan dalam Yunani. Yang pertama, habiendo saltado sobre él. Yang pertama, dia menggunakan kata melompat atau menerpa di atas mereka dalam pengertian itu. Dia menggunakan kata evalomai, artinya lompat di atas mereka. Tapi lompatnya untuk apa? Kita kembali lagi. Oke. El hombre sobre ellos, quien estaba siendo espíritu maligno, habiendo enseñado. Dia kata di sini. Dia melompat di atas mereka, menerpa mereka itu untuk apa di sini? Untuk di sini. Ya, kita klik di sini. Untuk enseñorean, artinya untuk apa di situ? Untuk mengontrol. Untuk mengontrol ketujuh anak itu dalam pengertian itu. Untuk exercise, bisa potestat, menguasai untuk itu. Tetapi di sini tidak pernah kita temukan kata menggagahi. Menggagahi di dalam pengertian bahasa Indonesia artinya memperkosa ya. Bersetubuh dalam pengertian itu. Makanya terhadap dua perbedaan seperti ini saya hanya harapkan bahwa KBI buat terjemahan Indonesia sendiri, teman-teman ini. Ini terjemahan Katolik sendiri ya. Ya di Kolombia tuh Katolik menerjemahkan sendiri. Kenapa kita masih bergantung kepada lai? Kepada edisi kitab suci yang diterbitkan oleh lai. Walaupun ada Deuterokanonik, tapi mayoritas Protestan. Saya lebih menghargai terjemahan dalam pengertian Arnoldus Ende punya, yang sekarang tidak diterbitkan lagi. Walaupun dia pun bahasa agak tua, tetapi lebih dekat kepada terjemahan yang sesungguhnya. Berapa sih dokter kitab suci, imam Katolik yang dokter kitab suci, awam yang belajar khusus kitab suci di Indonesia, kenapa tidak bisa menerjemahkannya sendiri? Karena itu, salam jajak. Karena itu, kalian akan melihat bahwa leksionario yang digunakan dalam liturgi Katolik itu sangat berbeda terjemahannya dengan yang ada yang diterjemahkan oleh lai. Albert, engkau mengerti itu? Yang lihat yang leksionario di Indonesia namanya leksionario ya. Yang dibawa waktu misa itu warnanya merah itu untuk pembacaan pertama, bacaan kedua, Mazmur, bacaan Injil yang merah itu, yang besar itu di setiap misa itu, terjemahan itu berbeda dengan yang lain punya. Karena kenapa tidak pakai terjemahan yang kita punya? Itu khusus Injil aja ya, Mo? Yang besar. Bacaan pertama, bacaan semua. Oh, saya pikir untuk Injil. Leksionari bukan hanya untuk Injil. Leksionari itu bacaan pertama, bacaan kedua, Mazmur, Injil, antifon Injil, semuanya ada di situ. Iya, karena itu kebutuhan liturgi. Maksud saya bukan soal beli itu. Soalnya kenapa KBI tidak buat terjemahannya sendiri untuk orang Katolik? Itu pertanyaan saya. Kenapa kita masih bergantung kepada pekerjaan lai? Yang di sana tahu bahwa ada orang Katolik di sana, tetapi mayoritas tetap Protestan. Dalam votasi pasti yang lebih banyak orangnya akan menang. Ekumenisme tidak berarti harus menghilangkan kebenaran dalam penerjemahan. Ya, JJ yang Protestan. Benar sekali. Macam tadi kan, Albert, yang satunya menggagahi artinya bersetubuh. Engkau katakan menggagahi di petani,
nelayan, anak muda, kata menggagah itu mereka langsung konotasikan dengan apa? Katolik Apostolik. Yolita. Berkaus. Kalau engkau yang sudah belajar, Albertus mungkin lebih mengerti bahasa Indonesia seperti itu kan? Oh, bukan hanya perkaus, tapi artinya lain. Tetapi secara sepintas menggagahi, engkau baca di misa, contohnya itu. Wih, ini anak kecil, anak muda bilang, wih, ini setan juga suka kekerasan seksual, begitu kan? Iya, kata-katanya terdengar lebih kasar ya. Pertanyaan saya, karena itu, kalau engkau kuasai bahasa lain juga baik. Engkau mengerti bahasa Inggris? Ngerti dong. Ya, jadi engkau beli kitab suci bahasa Inggris yang Katolik punya supaya bisa membandingkan. Oh, kok bahasa Indonesia seperti ini ya, bahasa Indonesia seperti ini ya, begitu. Ya. Engkau bisa pakai situs Protestan punya namanya Interlineal. Makanya kenapa saya pakai situs Protestan? Supaya mau tunjuk pada saudara-saudariku Protestan ini loh. Kalau situs ofisial kalian yang nama Interlineal omong seperti ini, lalu kenapa kalian tidak ikut kamu punya situs ofisial? Ya, Goris, benar. Saya setuju bahwa kitab suci Katolik harus diterjemahkan di dalam spasi internalnya Katolik. Saya sangat setuju itu. Karena itu yang terjadi di sini, yang di bangsa-bangsa lain nih. Contohnya di Kolombia ya, terjemahan. Contohnya terjemahan ini, edisinya SPD punya. Verbo Divino itu SPD punya. Dan banyak sekali editorial SPD yang dalam pengertian menerbitkan kitab suci Katolik, khusus Katolik. Walaupun dia terjemahkan juga karena dalam pengertian itu kitab suci Protestan punya. Karena banyak Protestan juga datang beli mereka Reina Valera dan semua itu di editorial SPD punya. Begitu Albert, Ya, karena jujur juga saya juga punya istilahnya Pak D itu kayak Om gitu, juga Protestan. Saya pernah untuk membandingkan Alkitab Deus sama Alkitab beliau. Tuh. Karena saya lihat di TikTok sama lihat mungkin di internet untuk perbedaan beberapa ayat kok beda gitu. Dan saya juga bingung ini yang benar yang mana gitu. Makanya kalau mau benar engkau pergi ke leksionarionya Katolik yang coba hari Minggu punya, engkau dengar bacaan yang diambil dari leksionario itu, buku merah itu. Ya. Nah, kitab merah itu yang terjemahan Katolik, oke? Karena itu diterbitkan oleh Katolik, bukan diterbitkan oleh lain. Siap, Romo. Mungkin seperti itu aja. Pertanyaan Dan saya. untuk ingat bahwa Pendeta Jonathan Purnomo kan dia bilang ada berapa error yang ada di dalam terjemahan lain. Engkau pernah dengar itu? Pendeta loh. Belum. Pendeta. Iya, benar. Namanya Jonathan Purnomo. Iya, dia bilang banyak kesalahan. 5.000 lebih kesalahan menerjemahkan. Contoh kecil, kenapa Lai susah untuk menerjemahkan kata gereja, lebih memilih untuk jemaat? Bisa mengerti Albertus? Sedangkan di seluruh negara lain punya bahasa diterjemahkan sebagai gereja. Hanya di Indonesia diterjemahkan sebagai jemaat. Kan jadi lucu. Karena Protestan nggak punya gereja, Mo. Gedungnya juga nggak layak disebut gereja kan. Nggak, kita bukan omong tentang gereja sebagai gedung, gereja sebagai komunitas, sebagai assembly, sebagai persekutuan. Iya. Gereja sebagai identitas juga kan. Menggunakan kata jemaat, mungkin kan pandangan gereja itu soal bangunan, Tom. Kenapa? Karena mungkin kenapa tidak menggunakan, mungkin menurut Lai, mungkin saya ini asumsi pribadi saya, menggunakan kata gereja itu dinilai sebagai kayak menggambarkan sebuah bangunan, bukan sebuah kelompok, mungkin seperti itu.
Tapi belum. Tidak, Katolik tidak pernah memahami gereja sebagai bangunan. Nah, itu adalah masalahnya. Secara biblis tidak sebagai bangunan. Iya, saya tahu itu. Makanya saya harapkan KBI ambil keputusan lah daripada teman-teman Katolik. Ada alasan apa di situ? Ekonomi, alasan apa? Dulu Arnoldus juga terjemahkan kok. Arnoldus Ende terbitkan kitab suci, lalu kenapa sekarang tidak terbitkan? Yang SWD punya. Ya, siap. Mungkin seperti itu perjalanan saya. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Salve Roma. Yo, oke. Iya, kalau dulu dengar isunya gitu Romo. Jadi kenapa join kerjasama dengan LAI ya biaya bahan, kertas gitu-gitu. Begitu Iya. Ada yang lain? Nih. Pasti yang boleh nggak? cucu. Oh ya silakan Mart